Jadi materi udah saya sampaikan, kemudian hari ini kita pembahasan di matriksnya. Pada inti-intinya aja kita akan bahas. Yang pertama, matriks ini setahu saya, sepengalaman saya, itu sudah ada di SMA maupun SMK. Untuk itu kita hanya mengulang masa lalu. Matriks adalah himpunan skalar bilangan berbentuk persegi panjang yang tersusun berupa baris dan kolom. Ya, misalkan saya punya matriks A, di sini ada 2, 3, 5 misalkan. Di sini ada 4, 6, 8. Misalkan 5, 7, 9 gitu ya. Kita kenal kalau di matriks ini kan ada matriks A. Matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Misalkan baris, bisa disebut juga M, bisa disebut dengan I ya. Itu sama dengan 3. Kolom itu bisa N, bisa J. Ya, itu sama dengan 3. Ya. Misalkan ini kolom baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian di atas misalkan ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kalau ditanya ini berordo berapa, ya matriks A ini berordo sama dengan 3 kali 3, yaitu 3 baris 3 kolom. Ya, 3 baris 3 kolom. Misalkan baris pertama berarti 2, 3, 5, baris kedua 4, 6, 8, baris ketiga 5, 7, 9. Sedangkan kolom pertama 2, 4, 5, kolom kedua 3, 6, 7, kolom ke 3, 5, 5, 8, 9. Jadi misalkan kita punya matriks B. Kita copy aja sini. Kita matriks B. Misalkan 1, 2, 4, 2, 4, 6, 3, 5, 7 gitu ya. Berarti ini juga berordo 3 kali 3. Ada yang menyebut begini, katakanlah ada yang menyebut katakanlah saya copy ya di sini. 2 ini bisa disebut adalah 1,1 sama dengan 2. Artinya 1,1 itu adalah baris pertama, kolom pertama. Misalkan ini 2, 1 sama dengan 4. Berarti 2 baris kedua kolom ke 1. Misalnya 3, 1 sama dengan 5. Berarti baris ketiga kolom ke 1. Ini misalkan kolom kedua, baris pertama, kolom kedua. Sama dengan 3. Ini berarti 2, 2 sama dengan 6. Ini 3, 2 sama dengan 7. Sama di sini berarti baris pertama, kolom ketiga sama dengan 5.
baris kedua, kolom ketiga sama dengan 8. Ini baris ke-5, baris ketiga, kolom ke-3 sama dengan 9. Itu ya. Ada beberapa yang menyebutkan katakanlah 1.1 berarti baris pertama, kolom pertama gitu ya. Misalkan kalau yang di sini ini B, berarti kita tinggal ganti. Ini 1, ini 2, sini 3, sini 2, sini 4, 4, 6, 7. Ya. Tapi pada layaknya ditulisnya adalah yang seperti ini, yang di sini A dan B di sini. Inilah penjelasannya secara detailnya. Kemudian di matriks itu ada operasi matriks. Yang pertama penjumlahan. Syaratnya kedua matriks harus berordo sama. Ya. Lah karena A dan B itu berordo 3 kali 3 dan juga 3 kali 3, maka A dan B bisa dijumlahkan. A plus B. Ya. Di sini A plus B. Berarti A plus B dijumlahkan. Nih, misalkan A, ini plus B. Ini B. Nah, kalau dijumlahkan nih bagaimana? Jadi kalau dijumlahkan, ya kalau satu tak satu, misalkan A 11 dijumlahkan juga dengan B 11. Ya, alamatnya. Berarti kalau 2 itu ditambah dengan 1. Kalau 4 berarti ditambah dengan 2. Ya. Kemudian kalau 5 ditambah dengan 3. Sesuai barisnya ya. Misalkan 5 ya dengan 3. 3 dengan 2 ya, sesuai baris dan kolomnya. 2. Kemudian 6 tambah dengan 4. 7 ditambah dengan 5. Kemudian 5 tambah dengan 4. 8 tambah dengan 6. 9 tambah dengan 7. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman? Panca, Audifa, Riansah, Dias hilang. Nah, Dias. Ya, Pak. Oke ya, bisa dipahami ya, di sini ya. Pak, mau tanya Pak, kalau dalam penulisan ordo tuh yang pertama baris dulu ya, baru kolom. Betul. Yang pertama baris terlebih dahulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kita bisa hitung ini. Berarti ini 3, ini 5, ini 9, ini 6, ini 10, ini 14, 8, 12, ini 16. Berarti hasil dari A plus B
itu baris pertama lah 3, 5, 9, baris kedua 6, 10, 14, baris ketiga lah 8, 12, 16. Sifat dari penjumlahan sama dengan A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi sifat daripada penjumlahan itu A plus B sama dengan B plus A. Dan yang kedua pengurangan. Pengurangan sama syaratnya. Syaratnya adalah kedua matrik berordo sama. Ya, berarti A dan B bisa dikurangkan. Ya. A dan B bisa dikurangkan, berarti ini tinggal di copy, ini paste, diganti dengan A kurang B. Ini dikurang. Bisa A kurang B, bisa 2 kurang 1. Ini berarti 2 kurang 1. Di sini 3 kurang 2. Di sini 5 kurang 4. Di sini 4 kurang 2. Di sini 6 kurang 4. Di sini 8 kurang 6. Di sini 5 kurang 3. Di sini 7 kurang 5. Di sini 9 kurang 7. Ya. Di hasilnya 1. 1. Sini 1. 2. 2. Sini 2. Sini 2, sini 2, sini 2. Jadi sama seperti penjumlahan tapi hanya dikurangkan saja. Ya. Jadi misalkan yang 2 bisa dikurangkan dengan yang 5 sini, Pak, nggak bisa. Harus 2 dengan dikurangkan dengan 1. Alamatnya harus sama. A11 dikurangkan dengan B11. Ya, jadi alamatnya harus sama. Kemudian sifatnya bisa simpan dulu ya, nanti saya akan kirim ke teman-teman. Kira-kira pengurangan? Paham? Panca? Dias? Audiva? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian Riansah, paham ya? Kemudian untuk A, karena sifatnya pengurangan itu A min B tidak sama dengan B min A, kita cari B min A-nya. Ya. B min A-nya kita cari. B min A-nya. Berarti ini min 1 kurang 2.
2 kurang 3, 4 kurang 5, 2 kurang 4, 4 kurang 6, 6 kurang 8, 3 kurang 5, 5 kurang 7, 7 kurang 9. Ya. Sebenarnya hasilnya adalah kebalikan daripada ini. Kebalikan daripada A min B. Yang sebelumnya negatif jadi positif, yang positif negatif. Berarti ini negatif semua. Ya, min 1, sini min 1, sini min 1, sini min 2, sini min 2, ini min 2, ini min 2, ini min 2. Jadi yang sebelumnya positif jadi negatif. Kalau di sini ada negatif jadi positif. Kebalikannya hasilnya. Yang tiga, yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah perkalian skalar. Bisa dilanjut apa masih nulis? Misalkan K sama dengan 2. Kemudian K A. Berarti K-nya 2 ini sebagai pengali sebagai matrik A. Ini matrik A misalkan. Berarti karena KA berarti 2 kali 2. Inilah 2 kali 4. Ini adalah 2 kali 5. 2 kali 3. 2 kali 6. 2 kali 7. 2 kali 5. 2 kali 8. 2 kali 9. Berarti hasilnya 2 kali 2 berarti 4. 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 5 adalah 10. 2 kali 6, 3. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 5, 10. 2 kali 8 adalah 16. 2 kali 9, 18. Jadi kalau skalarnya 2 nih, K sama dengan 2. Kemudian KA adalah matriks A-nya adalah dikali dengan 2. Misalkan K sama dengan min 3. Kemudian K B. Berarti matriks B-nya ini, misalkan ini B.
Matriks B-nya ini dikali dengan min 3. Ya. Dikali min 3-nya berarti min 3 kali min 3 kali 2 3 kali 3 3 kali 2 3 kali min 3 kali 5 3 kali 4 3 kali 6 3 kali 7. Ini adalah 3, min 3, sini adalah min 6, sini min 9, 6, 12, 15, 12, 14, 17. Kita bikin soal, nanti dikerjakan di buku tugas, tidak usah dikumpulkan, nanti dikumpulkan sebelum UTS, ya, berbarengan dengan tugas yang lain. Ya. Misalkan saya punya matriks A, misalkan ya, di sini min 3, 2, 5, ya. Min 4, 6, 8, min 5, 7, 9. Kemudian B, tentukan 1 A plus B, 2 A min B, 3 B min A, 4 K sama dengan 4 K A, K sama dengan min 4 B. Di file Excel ini saya akan kirim ke teman-teman di WA Group, nanti bisa dibuka di handphone atau di laptop masing-masing. Kalau saya tanya pertemuan kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti atau tidak?
Bisa, Pak. Ya, Siapa? artinya bisa diterima. Saya tidak akan memaksa yang jauh lebih. Ini jadi mending dikit tapi masuk daripada banyak nggak masuk. Tentunya ini karena ini saya rekam, ya. Saya rekam nggak nih tadi? Ya, saya rekam, nanti hasil daripada diskusi nanti saya akan upload di YouTube juga. Yang pertama, materi ini hasil diskusi nanti saya kirim, kemudian rekamannya nanti saya akan upload di YouTube. Apabila nanti ada kurang penjelasan, bisa nanti buka di YouTube-nya. Kalau nggak bisa juga nanti chat saya langsung, nggak apa-apa. Ya, perihal soal saya jelaskan terlebih dahulu bahwa cukup dikerjakan di buku tugas, nggak usah dikumpulkan. Nah, nanti dikumpulkan bersamaan untuk latihan-latihan yang lain, nanti satu waktu aja, biasanya lah sebelum UTS dan sebelum UAS untuk sebagai nilai tugas. Sampai sini ada pertanyaan? Panca gimana? Dias, Audiva, dan Riansah? Saya mau tanya. Itu Silakan. untuk pengumpulan tugasnya tuh di buku, bukan di foto terus email kan? Jadi pengumpulan tugas begini. Penyelesaiannya tetap tulis buku. Kemudian teknis daripada pengumpulannya tinggal di foto. Misalkan ini pertemuan hari ini ada tugas di foto. Pertemuan besoknya ada tugas di foto. Dikumpulin jadi satu, habis itu di email. Biasanya begitu. Baik, terserah mau pakai inisialnya JPG atau PDF, silahkan. Yang pasti dipastikan bisa kebaca aja. Terima kasih, Pak. Kenapa saya pilih di email? Karena pengalaman saya selama ini, karena nanti ada beberapa mungkin mahasiswa yang komplain terkait dengan nilai. Ya, ketika saya cek misalkan, oh nilai tugasnya belum ada karena belum ngirim email. Tinggal dicek. Saya juga sama-sama ngecek. Kalian juga sama-sama ngecek pernah ngirim tugas atau tidak. Kalau pernah ngirim, tanggal berapa, jam berapa kan ada historinya begitu. Saya juga akan ngecek. Nanti kalau memang ada salah di saya akan saya perbaiki. Kalau memang teman-teman masih nyangkut, biasanya kan di spam dan sebagainya, ya bisa diperbaiki juga. Begitu. Kalau pakai WA biasanya ya namanya WA kan saya juga sering menghapusin file-file kalau memang udah penuh kan gitu. Gitu. Ada lagi selain Panca yang ditanyakan? Dias barangkali, Audiva atau Riansah? Kalau nggak ada barangkali kita cukupkan, kemudian nanti ini hasil dari Excel ini akan saya kirim ke grup ya. Saya harapkan tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun katakanlah mahasiswanya cuma berapa biji di sini, tapi jagalah kekompakan. Saya menyadari jauh lebih gampang mahasiswanya dikit daripada mahasiswa banyak untuk mempertahankan keutuhan kelas. Jadi saling komunikasi antara Panca, Dias, Audiva, Riansah, Aldi di kelas pagi gitu ya. Jadi saling komunikasi erat gitu ya. Agar teman-teman bisa merasakan semua walaupun sedikit ya berjuang bareng-bareng lah. Lebih enteng sebenarnya. Dan kuncinya komunikasi yang baik ya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.